darimu, peganglah
you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam doa Sabtu pagi. Dan sebelum kita memulai doa pagi ini, mari kita bawa dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah menjaga istirahat kami semalam dan membangunkan kami pada pagi ini dalam keadaan sehat dan penuh ucapan syukur. Sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami pengertian dan hikmat untuk memahami firman-Mu, dan berkatilah kami agar dapat merenungkan kebenaran-Mu dengan setia. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Jagalah Kemurnian Injil Kristus, yang terambil dari Alkitab Terjemahan Baru dari kitab Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia, yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil.
hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi, sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Di sini Rasul Paulus menulis surat ini karena jemaat di Galatia mulai meninggalkan ajaran asli Kristus dan mengikuti ajaran-ajaran palsu. Ancaman terhadap kemurnian Injil Kristus tidak pernah selesai dalam cerita Perjanjian Baru. Kita sering menemukan bagaimana Paulus dan para rasul lainnya berusaha untuk menjaga kemurnian Injil dari pengajar-pengajar lain. Salah satu serangan pengajar lain yang ditampilkan dalam kitab Galatia adalah tuduhan bahwa Paulus bukan seorang rasul dan pemberitaannya bukanlah Injil. Menyikapi tuduhan tersebut sekaligus memperkokoh iman jemaat Galatia, Paulus menyatakan dengan tegas bahwa apa yang disampaikan oleh pengajar lain itulah yang bukan Injil. Sebaliknya, Injil yang Paulus beritakan bukan berasal dari manusia, melainkan dari Allah. Injil yang dimaksudkan Paulus adalah Allah melalui Yesus Kristus yang telah disalibkan, yang kini menyelamatkan manusia oleh iman. Sejalan dengan itu, Paulus meminta jemaat Galatia untuk tetap menjaga kemurnian Injil yang telah ia beritakan, sekalipun yang dihadapi dengan banyak guncangan dan percobaan. Dan pokok renungan yang terdapat pada ayat ke-6 menekankan bahwa kasih karunia Kristus. Kristus memanggil kita oleh kasih karunia dan bukan oleh perbuatan kita. Dan pada ayat ke-7 menekankan tentang Injil yang sejati, di mana hanya ada satu Injil yang sejati, yaitu Injil tentang kasih karunia dan pengorbanan Kristus. Pada ayat ke-8 dan ke-9 menekankan tentang pengajaran palsu. Kita diminta untuk waspada terhadap pengajaran yang mengacaukan atau mengubah Injil Kristus. Dan pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-10, menekankan tentang ketaatan kepada Kristus. Karena kita harus tetap setia pada ajaran Kristus dan tidak terpengaruh oleh pengajaran palsu. Dan bagaimana dengan kita pada kehidupan di masa kini, yang pada kenyataannya banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyimpang dan tidak sesuai dengan firman Allah. Terutama untuk generasi muda yang masih mencari jati diri dan gampang tergoda atau terhasut oleh ajaran-ajaran yang menurut mereka sesuai dengan ego atau idealisme mereka. Sesungguhnya, kita harus ikut terpanggil untuk menjaga kemurnian Injil dalam seluruh proses kehidupan dan pelayanan kita. Dan janganlah mudah tergoda dengan pengajaran lain, sebab hanya pengajaran Allah yang dapat memberikan ketenangan dan keselamatan kekal. Kiranya Tuhan Yesus selalu menguatkan dan menumbuhkan iman percaya kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas renungan pada pagi hari ini yang diilhami dari kisah Rasul Paulus, Tuhan, tentang ketegasan atas kebenaran ajaran firman-Mu yang dapat menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan kiranya biarlah Roh-Mu tetap meneguhkan kami, meneguhkan hati kami untuk berakar padamu dan teguh
melayani pekerjaanmu. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kita naikkan doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Bapa atas nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan untuk memulai hari baru. Kami memohon ya Tuhan, tuntunlah kami sepanjang hari ini. Berikan hikmat-Mu agar kami dapat menjalani setiap aktivitas dengan bijaksana dan penuh kasih. Kiranya setiap langkah kami memuliakan nama-Mu saja. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami bersama-sama menyerahkan pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu, sumber pengharapan serta pertolongan kami. Bapa, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami menyerahkan orang tua kami yang membutuhkan uluran kasih dan kesembuhan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sunarsih Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarni, Ibu Sumiem Karjono, Bapak Suhanto, Ibu Hartati Pujadi, Bapak Sumarno. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatan saudara-saudara kami, orang tua kami tersebut, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ya Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk saudari kami Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastianti, Ananda Natania Widan, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Bapak Pendeta Rudi Arianto dalam pemulihan kesehatan telinga,
Bapak Hasta Budi, Bapak Indra Adi Nugroho, Ibu Tin Pardi Susanto, Ibu Sartini Sugiono, Ibu Deliana S. Tobing Sakiman, Ibu Meiti Poli, Ibu Musrini Julius, Ibu Ati Suprapti Ningsi, Ibu Srigati Budi Harjo, Bapak Hermawan, Bapak Emmanuel Soekarno, Ibu Sri Sumarni, Ibu Woro Cahyo Miranti, Bapak Eko Prebumen Ambaryono, Bapak Daud Wijo Utomo, Ibu Arni Damayanti pasca pemulihan operasi, Bapak Budi Sukamto, Ibu Marjilah Sonario, Ibu Karmintan Sujono, Saudari kami Woroyuni Pramudianti. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap kondisi mereka. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk memberikan kesembuhan, kekuatan, serta penghiburan bagi mereka serta keluarga mereka. Ya Bapa, kami juga menyerahkan keluarga jemaat kami yang juga dalam pergumulan kesehatan, termasuk mereka yang merawat orang tua dan saudara kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kesabaran, dan kekuatan. Kami menyerahkan Saudara Joko Sulistiono, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Bapak Suhirman, dan Ibu Tiar Marita Sidabutar ke dalam tangan-Mu. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, maupun menantikan buah hati. Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan dan memberikan ketenangan hati dalam setiap pergumulan hati mereka. Kami juga memohon agar Engkau menjamah hati jemaat yang menjauh dari persekutuan karena beban hidup mereka. Ya Bapa, bawalah mereka kembali ke dalam hak kasih dan hadirat-Mu. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah yang terus bergumul dalam proses perizinan dan pembangunan gereja. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar dan memberkati setiap usaha yang dilakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami agar dapat membawa keadilan dan kedamaian bagi seluruh rakyat. Kami juga berdoa bagi perdamaian dunia, terutama di wilayah-wilayah yang dilanda konflik. Kiranya kasih-Mu menyentuh hati semua pihak yang bertikai dan membawa damai sejahtera yang sejati. Ya Bapa, terima kasih karena kami boleh menyerahkan semua pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu yang baik dan sempurna. Kini kami bersatu hati melafalkan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur